Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk pemerataan serta keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman intelektual muda yang berbahagia. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur melalui proyek Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu langkah besar dalam sejarah pembangunan nasional Indonesia. Namun, di balik proyek ini terdapat berbagai pro kontra yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Argumen pro sering disampaikan oleh para pemangku kepentingan serta BUMN, sedangkan di sisi lain terdapat berbagai kritik yang disampaikan oleh oposisi pemerintahan serta masyarakat adat Nusantara. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, pembangunan IKN memberikan dampak positif. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik tahun 2023 yang menunjukkan bahwa lapangan usaha konstruksi pada tahun tersebut memberikan kontribusi sebanyak 87 triliun terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini menjadikan lapangan usaha tersebut menjadi penyumbang terbesar ketiga terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Secara persentase, lapangan usaha ini mengalami peningkatan dari 8,98% pada tahun 2019 menjadi 10,31% pada tahun 2023. Peningkatan ini terjadi seiring dengan masifnya pembangunan IKN pada Penajam Pasir Utara. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan sebuah langkah yang strategis yang berlandaskan hukum dan visi jangka panjang pembangunan nasional. Tujuan daripada pemindahan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang secara resmi juga menetapkan dipindahkannya Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke wilayah di Kalimantan Timur. Nah, undang-undang ini menyebutkan bahwa IKN dibangun dengan 3 tujuan utama. Yang pertama menjadi kota berkelanjutan. IKN dirancang sebagai kota yang efisien dalam penggunaan sumber daya dan juga rendah emisi karbon, serta harmonis terhadap lingkungan. Yang kedua sebagai penggerak ekonomi. IKN menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru berbasis inovasi, teknologi, dan pengembangan potensi lokal, sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, menjadi simbol identitas nasional. IKN mencerminkan keberagaman Indonesia di dalam satu kesatuan, selaras dengan semboyan kita, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selain itu, pemindahan ibu kota juga menjadi solusi atas permasalahan mendesak yang dihadapi Jakarta, seperti krisis air bersih akibat tingginya eksploitasi air terhadap tanah. Yang kedua, ada ancaman penurunan permukaan tanah dan potensi tenggelamnya kota Jakarta. Hal ini dilaporkan oleh World Economic Forum yang menyebutkan Jakarta akan turun 2-5 cm setiap tahunnya. Yang ketiga ada overpopulasi atau kemacetan ekstrim. Akibat beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, bisnis, dan juga urbanisasi. Nah, dengan pemindahan ini, pembangunan nasional akan bergerak ke arah yang lebih Indonesia sentris, bukan hanya sekedar Jawa sentris. Di sisi lain, pembangunan proyek ini juga menimbulkan dampak negatif yang melibatkan isu lingkungan seperti penggundulan hutan dan kerusakan ekosistem. Hasil analisis Tempo atas citra satelit NASA menyebutkan bahwa di kawasan inti pusat pembangunan IKN saja telah terjadi eksploitasi dan deforestasi degradasi hutan seluas 2.464 hektar. Temuan tersebut hanyalah sebagian kecil perubahan fungsi hutan di Kalimantan Timur. Sebelumnya juga telah marak ditemukan eksploitasi lahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentunya beragam tindakan yang eksploitasi tersebut akan mengakibatkan terjadinya bencana alam. Dalam 2 tahun terakhir saja, banjir sering menjadi tamu tak diundang di kawasan inti IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geofisik, wilayah IKN di Kalimantan Timur memang relatif aman dari gempa bumi karena jauh dari jalur subduksi utama. Namun seharusnya pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap risiko lain seperti banjir, meningkatnya muka air laut, dan perubahan iklim yang berdampak
langsung pada wilayah pesisir. Perlu dicatat, sebagian wilayah IKN berada di kawasan rawa dan hutan gambut yang rentan mengalami subsidensi, terlebih untuk membuka lahan pembangunan IKN. Sebagian kawasan hutan Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara harus dibuka. Contohnya, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mencatat bahwa sekitar 56.000 hektar kawasan hutan terdampak, termasuk hutan produksi dan sebagian hutan lindung. Kedua, dari sisi lingkungan, pembangunan IKN mengancam kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi. Kita berbicara tentang habitat endemik di Kalimantan, termasuk orangutan dan berbagai flora fauna yang langka. Konversi hutan besar-besaran menjadi kawasan urban akan membawa dampak ekologi yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan program reboisasi atau reklamasi besar-besaran. Berdasarkan hasil interpretasi citra wilayah Ibu Kota Nusantara pada tahun 2000 dan 2003, menunjukkan bahwa adanya perubahan penggunaan lahan terutama pada tahun 2000 yang didominasi oleh lahan belukar seluas 24.000 hektar menjadi 3.000 hektar. Selain itu, perubahan penggunaan lahan juga dipengaruhi oleh berkembangnya lahan pemukiman dan bangunan lain yang sebelumnya hanya 5.000 hektar menjadi 24.000 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur ini menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan yang sangat signifikan. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi nilai daya dukung fungsi lindung wilayah terbangun tersebut. Selain itu, menurut Direktur Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Timur mengatakan, masih ada sejumlah permasalahan terkait pembebasan lahan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Permasalahan tersebut diantaranya masih banyak masyarakat setempat yang belum menerima ganti rugi dari digusurnya lahan akibat proyek IKN. Selain itu, sebagian masyarakat adat tidak mau dibayar karena kawasan IKN tidak semestinya menjadi objek transaksional. Pada intinya, pembangunan IKN menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian di Kalimantan Timur dan menjadi langkah yang strategis untuk pemerataan serta pembangunan jangka panjang. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa proyek ini memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat adat sekitar. Demikian pemaparan pro dan kontra mengenai proyek Ibu Kota Nusantara dari tim PK. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.